ضلال مبين قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم قل أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المفسر رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Kul katakanlah siapa kamu. Man bermula siapa itu yarzukukum. Memberi rizki siapa man akan kamu minas samawati dari beberapa langit ay al-matar maksudnya akan hujan. Wal ardi dan bumi ay an-nabata maksudnya akan tumbuhan. Kul katakanlah siapa kamu Allah akan lafaz Allah. Ay bermulaman itu Allahu Allah. Illam yakuluh jika tidak berkata siapa kufar akan Allah la jawaba maka tidak ada jawaban itu mawjud ghairuhu yang selain Allah. Wa inna au iyyakum. Wa inna dan sesungguhnya saya au iyyakum atau kalian. Ai ahadal fariqain. Salah satu dua kelompok itu la'ala hudan. Sungguh menetapi atas petunjuk au fi dolalin atau kesesatan mubinin yang jelas. Ai bayinin yang jelas fil ibhami di dalam menyamarkan. Talattufun bermula talattuf lembut bihim terhadap kufar. Da'in yang mengajak apa talattuf ilal imani kepada iman. Idza wuqifu ketika diberi pertolongan siapa kufar. Lahu kepada iman. Kul katakanlah siapa kamu. La tus'alun akan lafaz la tus'alun ila akhir. La tus'aluna tidak ditanya siapa kamu amma tentang perkara ajramna yang telah melakukan dosa siapa saya ai aznabna. Wala nus'alu dan tidak ditanya siapa saya amma tentang perkara ta'maluna yang melakukan siapa kamu. Lianna karena sesungguhnya saya bariuna itu orang-orang yang bebas minkum darimu. Kul katakanlah siapa kamu yajma'u akan lafaz yajma'u ila akhir yajma'u mengumpulkan. Bainana di antara kita siapa Rabbuna Tuhanku yaumal qiyamati pada hari kiamat. Yaumal qiyamati pada hari kiamat summa yaftahu kemudian menghukumi siapa Allah. Ai yahkumu menghukumi siapa Allah. Bainana di antaraku bil haqqi dengan hak fayadkhulu kemudian memasukkan siapa Allah al-muhiqqina akan orang yang benar al-jannata akan surga wal mubtilina dan akan orang yang salah an-nar akan neraka wa huwa bermula Allah itu al-fatahu yang menghukumi al-hakimu maksudnya yang menghukumi al-alimu dan yang mengetahui bima dengan perkara yahkumu yang menghukumi siapa Allah bihi dengan ma. Kul katakanlah siapa kamu aruni akan lafaz aruni ila akhir aruni perlihatkanlah siapa kamu akan saya
Aruni, perlihatkanlah siapa kamu akan saya. Ai a'limuni, berilah tahu siapa kamu akan saya. Allazina, akan beberapa berhala, al-haktum yang menyamakan siapa kamu bihi terhadap Allah, syuraka'a, akan beberapa sekutu. Fil ibadati, di dalam ibadah. Kalla, sekali-kali tidak. Kalla itu rad'un, menolak lahum kepada kufar, an i'tiqadi syarikin, dari keyakinan sekutu lahu bagi Allah. Bal huwa, tetapi bermula Allah, itu Allahu, Allah al-azizu, zat yang mengalahkan, ay al-ghalibu, yang mengalahkan, ala amrihi, atas perkaranya Allah, al-hakimu, dan yang maha bijak, fi tadbirihi, di dalam aturannya Allah, li khalqihi, kepada makhluk Allah. Fala yakunu, maka tidak ada itu lahu bagi Allah, apa syarikun, sekutu, fi mulkihi, di dalam kerajaan Allah. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi basyiran wa nadhira. Wa ma arsalnaka, dan tidaklah mengutus siapa saya akan kamu. Wa ma arsalnaka, dan tidaklah mengutus siapa saya akan kamu, illa kafatan, kecuali hale semua nas. Halun, itu terkibnya menjadi hal. Halun, itu terkibnya menjadi hal. Minan nasi, dari lafad nas. Kuddima, didahulukan, apa lafad kafah, lil ihtimami, krono mementingkan. Lil ihtimami, karena mementingkan. Jadi kafatan linnas, jadi hale semua manusia. Basyiron, hale menjadi kabar gembira. Ai mubasyiron, maksudnya yang memberi kabar gembira, lil mu'minina, kepada orang-orang mukmin, bil jannati, dengan surga. Wa nadhiron, dan hale menakut-nakuti atau memperingatkan. Ai mungziron, maksudnya memperingatkan, lil kafirina, kepada orang-orang kafir, bil azabi, dengan azab. Walakinna aktsaran nasi, tetapi kebanyakan manusia, ay kufar Makkah, maksudnya kufar Makkah, itulah ya'lamuna, tidak mengetahui siapa aktsarun nas. Zalika, akan hal tersebut, basyiran wa nadhira. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Wa yaquluna, dan berkata siapa kufaru Makkah, atau aksarun nas boleh. Wa yaquluna, dan berkata siapa aksarun nas, mata, akan lafad mata ila akhir. Mata itu kapan, hadzal wa'du, bermula janji ini, bil azabi, dengan azab. In kuntum, jika ada siapa kamu, shadiqin, itu orang-orang yang benar, fihi, di dalam wa'dun. Kul, katakanlah siapa kamu, lakum mi'adu yaumin la tastakhirun, akan lafad ila akhir. Lakum, itu bagimu, mi'adu yaumin, bermula janji sehari, la tastakhiruna, yang tidak bisa mengundur siapa kamu, anhu, dari yom, sa'atan, dalam satu waktu, wala tastaqdimun, dan tidak bisa memajukan siapa kamu, alaihi, atas yom. Wahuwa bermula yom, itu yaumul qiyamati, hari kiamat. Wa qala alladzina kafaru lan nu'minu bihadzal qur'ani wala billadzi baina yadayhi
Wa qala dan berkata siapa alladzina orang-orang kafaru yang kufur siapa alladzin kafaru yang kufur siapa alladzin min ahli Makkah dari penduduk Mekah lan nu'mina tidak bakal beriman siapa saya bihadzal qur'ani dengan Quran ini wala billadzi dan tidak pula beriman siapa saya dengan kitab baina yadayhi yang ada di hadapan Quran ai taqaddamahu mendahului apa allazi akan Quran kat Taurati seperti Taurat wal Injili dan Injil ad-dalaini yang menunjukkan keduanya alal ba'si atas bangkit dari kubur alal ba'si atas bangkit dari kubur li ingkarihim karena ingkarnya alladzin lahu kepada ba'sun qala ta'ala qala berfirman siapa Allah ta'ala fihim di dalam menjelaskan alladzin walau tara idh zalimuna mauqufuna 'inda rabbihim walau tara dan jika melihat siapa kamu ya Muhammad wahai Nabi Muhammad ya Muhammad wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam izid zalimun iz pada waktu az-zalimuna bermula orang-orang zalim ay al-kafirun maksudnya orang-orang kafir mauqufuna itu di siapa lagi musuh dihentikan mana yang enak mau kufun dihentikan nanti apa ini? Dihadapkan ya. Mauqufuna itu dihadapkan ya. Orang-orang yang dihadapkan inda rabbihim kepada Tuhannya inda rabbihim kepada Tuhannya zalimun yarji'u kembali siapa ba'duhum sebagiannya zalimun ila ba'din kepada sebagian yang lain al-qaula akan ucapan yaqulu berkata siapa alladzina orang-orang ustud'ifu yang dilemahkan siapa alladzin ay al-atba'u maksudnya beberapa pengikut berkata lilladzina kepada orang-orang istakbaru yang sombong siapa alladzin ay ar-ru'asa maksudnya para pemimpin laula antum andaikan tidaklah bermula kamu itu sodattumuna mencegah siapa kamu akan saya anil imani dari iman lakunna maka ada siapa saya itu mukminin orang-orang yang iman bin nabi terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala berkata siapa alladzina orang-orang istakbaru yang sombong siapa alladzin lilladzina kepada orang-orang ustud'ifu yang dilemahkan atau yang dianggap lemah siapa alladzin anahnu sadadnakum anahnu apakah bermula kami sadadnakum itu mencegah siapa kami akan kamu anil huda dari petunjuk pada irja'akum setelah datang apa huda akan kamu
La tidak bal kuntum tetapi bermula kamu itu mujrimin, orang-orang yang melakukan dosa. Fi anfusikum pada dirimu. Waqala dan berkata siapa alladzina orang-orang ustud'ifu yang dianggap lemah siapa alladzin. Lilladzina kepada orang-orang istakbaru yang sombong siapa alladzin. Bal makrul lail. Bal makrul lail bahkan mencegah opo makrul lail. Akan saya. Wan nahar dan siang. Makrul itu apa ya? Tipu daya. Ya. Bal makrul lail bahkan mencegah opo makrul lail tipu dayanya malam. Wan nahari dan siang. Ay makrun maksudnya tipu daya fihima di dalam al-lail wan nahar minkum darimu. Bina terhadapku. Iz ta'murunana pada waktu perintah memerintah siapa kamu akan saya an nakfura untuk kufur siapa saya billahi akan Allah wa naj'ala dan menjadikan siapa saya lahu kepada Allah angdadan akan beberapa sekutu. Lahu berarti ini lahu bagi Allah angdadan akan beberapa sekutu. Ai syurakaan maksudnya beberapa sekutu. Wa asarru dan menyembunyikan. Wa asarru dan menyembunyikan siapa alladzin ay alladzina stud'ifu walladzina istakbaru. Ai al-fariqani maksudnya dua kelompok. An-nadamata akan penyesalan ala tarkil imani atas meninggalkan iman bi terhadap Quran. Lamma ra'au ketika melihat siapa mereka alladzin al-azaba kan azab ay akhfaha menyembunyikan akan an-nadamah siapa kullun tiap-tiap satu an rafiqihi dari temannya kullun makhafatat ta'yiri karena takut dicela. Wa ja'alna dan menjadikan siapa saya al-aghlala akan beberapa belenggu fi anaqil ladzina pada leher-lehernya orang-orang kafaru yang kufur siapa alladzin kafaru yang kufur siapa alladzin finnari di neraka. Hal yujzauna ay ma yujzauna tidakkah dibalas siapa alladzin illa jazaan kecuali balasan illa ma kanu ay illa jazaa ma kanu illa kecuali balasan kanu yang ada siapa alladzin itu ya'malun melakukan siapa alladzin fid dunya di dunia. Wa ma arsalna fi qaryatin min nadhirin illa qala mutrafuha wa ma arsalna tidaklah mengutus siapa saya fi qaryatin dalam satu kampung min nadhirin akan utusan yang memberi peringatan. Akan utusan yang memberi peringatan. Illa qala kecuali berkata siapa mutrafuha beberapa kepalanya qaryah ay ru'asauha pimpinan qaryah al mutanaimun beberapa yang enak-enakan inna bima ursiltum bihi kafirun akan lafaz inna bima ursiltum bihi kafirun ila akhir. Inna sesungguhnya saya bima dengan perkara ursiltum yang diutus siapa kamu bihi dengan membawa ma kafiruna itu orang-orang kafir. Waqalu dan berkata siapa mutrafuh nahnu bermula kami itu aksarun lebih banyak apanya amwalan hartanya wa auladan dan anaknya. Mimman daripada orang amanah yang beriman siapa man wa ma nahnu bimu'adzabin wa ma nahnu tidaklah bermula saya itu bimu'adzabin orang yang diazab
Kul katakanlah siapa kamu, inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha. Inna rabbi, sesungguhnya Tuhanku itu yabsutu, menggelar siapa Rabb ar-rizqa akan rizki. Ar-rizqa akan rizki. Ai yuwassi'uhu, meluaskan siapa Rabb akan rizki, liman, kepada orang yasha'u yang menghendaki siapa Allah akan man. Imtihanan, karena menguji, wa yaktiru, dan menyempitkan siapa Rabb. Yudayyiquh, menyempitkan siapa Rabb akan rizki, liman, kepada orang yasha'u yang menghendaki siapa Allah, ibtilaan, karena menguji sama. Walakinna aktsaran nasi, tetapinya kebanyakan manusia, ay kufaru Makkah, la ya'lamuna, itu tidak mengetahui siapa aktsar, zalika, akan demikian, imtihanan. Wa ma amwalukum wala auladukum billati tuqarribukum indana zulfa. Wa ma amwalukum, tidaklah bermula hartamu, wala auladukum, tidak pula anak-anakmu, itu billati, menetapi derajat, tuqarribukum, yang mendekati atau mendekatkan, opo allati, akan kamu, zulfan, dengan benar-benar mendekatkan, ai kurba, ai takriban, maksudnya mendekatkan. Illa man, ay lakinna man, tetapinya bermula orang amanah yang beriman, siapa man, wa amila, dan beramal siapa man, salihan, akan amal saleh, fa ulaika lahum jazaa'ud dhi'f, fa ulaika, maka bermula demikian man itu, lahum, itu bagi ulaik, jazaa'ud dhi'fi, bermula balasan berkali lipat, jazaa'ud dhi'fi, bermula balasan berlipat-lipat, gitu aja. Bima, dengan perkara, amilu, yang melakukan siapa man akan ma, ai jazaa'ul amali, maksudnya balasannya amal, al hasanati, yang bagus, masalan umpamanya, bi asrin, dengan 10 kali lipat, fa aktsara, hal lebih. Wahum fil ghurafati aminun, wahum, bermula man, fil ghurafati, pada beberapa panggung, minal jannati, dari surga itu, aminun, beberapa yang aman, minal mauti, dari kematian, wa ghairihi, dan selain maut. Wa fi qiraatin, dan itu dalam satu qiraah, al ghurfatu, bermula lafaz ghurfah, bima'nal jam'i, dengan maknanya jama'. Walladzina, bermula orang-orang, yas'auna, yang berjalan siapa, alladzin, fi ayatina, di dalam ayat-ayatku, ay al-Qur'ani, maksudnya Qur'an, bil ibtali, dengan membatalkan, mu'ajizina, hale, beberapa yang melemahkan, lana, kepadaku, ai muqaddirina, maksudnya yang mengira-ngirakan, ajzana, akan kelemahanku. Wa innahum, dan sesungguhnya, alladzin, itu yafutunana, melewatkan siapa, alladzin, akan saya, ulaika fil azabi muhdharun, ulaika itu bermula demikian, alladzin, fil azabi, di dalam azab itu, muhdharun, yang didatangkan. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ud'u alladzina za'amtum min dunillah la yamlikuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ard wa ma lahum fihima min syirki wa ma lahu minhum min dhahir. Wala tanfa'u syafa'atu indahu illa liman adhinalah hatta idza fuzzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalul haqq wa huwal aliyyul kabir, ila akhir. Jadi wal amru bid du'a fi qaulih qulid alladzina za'amtum, ila akhir.
itu tentu faedahnya lit taubih, ya. Mencela orang-orang kufar, wa ta'jiz, melemahkan. Ya. Jadi orang-orang kufar disuruh coba panggil berhala-berhala yang kamu sembah dari selain Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk menghadapi azab yaumul qiyamah, bisa apa tidak. Nah, itu diperintah mereka para penyembah berhala, diperintah oleh Allah untuk manggil berhala-berhala itu. Nah, ini jelas ya, tadi faedahnya lit taubih, ya, wa ta'jiz. Ai kul ayyuhar rasul liha ula'il musyrikin ala sabilit taqri' wa ta'jiz haula'i alihatukum alladhina za'amtumuhum alihah min dunillah. Tadi diperintah Nabi diperintah oleh Allah untuk menuntut mereka, kaya apa Tuhan-Tuhanmu mampu mencegah azab Allah apa tidak, mampu menolak madarat apa tidak, mampu memberikan manfaat apa tidak. Coba seret mereka Tuhan-Tuhanmu untuk menolongmu. Ay utlubu minhum ayyanfa'ukum au ayyarfa'u ankum dharra. Nah, nazala bikum. Coba bisa enggak memberi manfaat berhala-berhala itu, ya, atau menolak madarat yang turun kepadamu. Innahum bil qatli la yastati'u syai'an min dhalik. Ya. Us paten mesti mereka tidak mampu, berhala-berhala tadi ya, tidak mampu memberi manfaat, juga tidak mampu menolak madarat. Lah kalau tidak ada gunanya, kenapa disembah itu berhala-berhala itu? Ya. Walidha jaa at-ta'kid ala ajzi hadhihi al-aliha al-maz'umah ba'da dhalik fi qouli ta'ala la yamlikuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ardh. Bahwa berhala-berhala yang mereka sembah oleh orang-orang kufar, mereka itu tidak punya apa-apa, tidak punya jasa apapun. Memberi manfaat tidak, menolak madarat tidak, punya peran dalam pendirian langit bumi juga tidak. Punya iuran dalam menciptakan langit dan bumi, enggak sama sekali. Iuran berapa sedikit pun tidak ada sumbangsih berhala-berhala tadi di dalam penciptaan langit dan bumi. Nah, terus kenapa kamu sembah? Yaitu taubih. Ya. Nah, ini dalam rangka mencela kepada perbuatan orang-orang kufar yang menyembah berhala. Nah, ini enggak ada gunanya. La yamlikuna mithqala dzarrah. Sedikit pun mereka tidak punya kepemilikan, ya, baik yang ada di langit maupun di bumi. Gak pernah iuran soalnya. Pas Allah menciptakan langit bumi, mereka para berhala tidak iuran. Ya. Melu gawe opo ngono lho, ya. Itu tidak sama sekali, sehingga ya itu la yamlikuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ardh. Ai haula isyuraka la yamlikuna syai'an ma qalla au kathura la fis samawati wala fil ardh. Mereka kah punya apa-apa? Sedikit banyak ada, baik di bumi maupun di langit. Balil ladzi yamliku kullu syai' huwallah. Yamliku kulla syai' huwallah. Tapi zat yang memiliki segala sesuatu yaitu Allah Subhanahu wa taala wahdah. Ya. Maha Esa Allah, ya, sendirian. Allah menciptakan langit bumi beserta isinya. Nah, Allah menciptakan ini itu dan lain sebagainya, iku dewean. Tidak ada bantuan dari pihak eksternal, itu murni Allah Subhanahu wa taala. Nah, tidak ada bantuan dari yang lain, enggak ada. Ya. Wong yang lain itu ada ciptaan Allah, ya. Yang lain saja ciptaan Allah, ya. Maka Allah ketika menciptakan sesuatu itu enggak ada bantuan dari pihak manapun. Ya, jadi itu. Wa ma lahum fihi ma min syirki wa ma lahum minhum min zahir. Ya, tentu bagi Allah ya, wa ma lahum fihi ma min syirki. Ya, baik di langit dan di bumi tidak ada sesuatu yang digunakan untuk menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana anna haula alladziina za'amtumuhum syuraka alillah fil ibadah la yamlikuna syai'a ma fi hadzal kaun milkiyatan khassah wa la yamlikuna syai'an ma. Nah, sebagai mereka berhala-berhala itu gak punya apa-apa, tidak punya apa-apa, tidak punya peran apa-apa, memberi manfaat tidak,
menolak madorot juga tidak. Terus apa gunanya disembah? Nah, kan begitu. Nah, cari Tuhan itu yang keren, ya, yanfa, ya, yang memberi manfaat, ya, yang memberi rizki kepada kita dan seterusnya. Ya. Summa nafa subhanahu antakuna hunaka syafa'atan min ahadin li ahadin illa bi idnihi ta'ala. Faqal wa la tanfa'u syafa'ah indahu illa liman adinalah. Jadi mereka orang-orang yang menyembah berhala, yang mereka anggap memberi pertolongan dan lain sebagainya, ketahuilah bahwa tidak ada satupun apapun itu, entah itu manusia atau yang lain, yang mampu memberikan syafaat, mampu memberikan pertolongan kepada orang lain, kecuali atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak ini ceritanya memberi syafaat kalau tidak mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Syafaat itu pertolongan. Ya, berhala-berhala yang mereka anggap mampu menolong, gak sama sekali. Ya. Apa ya? Manusia umat Islam barangkali telah di yaumul qiyamah mengatakan ada syafaat ini itu dan lain sebagainya. Tidak ada yang mampu memberi syafaat siapapun dia kecuali mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tinggal bagaimana kita itu termasuk golongan yang diberi izin oleh Allah untuk memberi syafaat kepada orang lain atau tidak. Kan begitu. Nah, ya penting itu. Nah, jangan ngarep-ngarep syafaat toh ya. Syafaat itu apa ya? Ya, kalau Nabi jelas. Nabi Muhammad itu orang yang kita harap syafaatnya kelak di yaumul qiyamah. Nah, masalahnya kan begini. Dan Nabi kenal kita apa tidak kan begitu. Ya, kita benar mengenal Nabi, mencintai Nabi. Buktinya sholawatan terus tuh para vokalis. Tapi apakah benar ya, Nabi itu mencintai kita? Nah, kira-kira kan kita nggak tahu. Ya. Nabi mencintai kita apa tidak juga. Wong kamu nggak pernah ketemu. Kalau udah ketemu, udah deal-dealan ya jelas. Deal-dealan juga belum kok. Jadi itu. Gaya-gayaan. Wah, disyafaati. Iya oleh kamu mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa ini? Wasyafa'ah minasyaf'il ladhi huwa diddul witr ay al-fard wa ma'naha indimamul ghair ila syakhsil yadfa'anhu ma yumkinu daf'uh min durrin. Makna syafa'ah secara bahasa itu artinya genap. Lawan dari kata apa? Kalau genap berarti lawannya apa? Ganjil ya. Ya enggak? Nah, diddul witr lawannya ganjil. Nah, artinya apa? Syafaat itu indimamul ghair. Berkumpulnya orang lain kepada seseorang. Tujuannya untuk menolak sebisa mungkin, menolak bahaya-bahaya yang menimpa orang itu. Tapi yang jelas wala tanfa'us syafa'ah indallah min ahadin li ahadin illa liman adzinallah. Mungkin kamu mampu menolong orang lain kalau tidak dapat izin dari Allah. Ya. Kalau dapat izin beda lagi. Qala al-Alusi ma mulakhasuh wal murad nafya syafa'atil asnam li'abidiha. Yang jelas ini yang dikehendaki itu bahwa para berhala yang mereka sembah, yang mereka yakini, yang mereka agung-agungkan, berhala-berhala itu tidak memberikan pertolongan sedikit pun kepada manusia yang menyembahnya. Bolak-balik itu intinya. Lakinnahu subhanahu dzakara dzalik ala wajhin 'am liyakun tariqan burhaniyan. Tapi kenapa Allah menyebutkan itu la tanfa'us syafa'il akhir kok bergandengan dengan ayat tentang berhala? Ini wajhun 'am. Ini sisi yang umum. Sisi yang umum. Bahwa la tanfa'us syafa'ah fi halim minal ahwal au kainatin liman kanat illa kainatan li syafi'i udhina lahu fiha minan nabiyyin wal malaikah wa nahwihim minal musta'ahilin li maqami syafa'ah
Wa minal bain annahu la yu'zanu fi syafa'ah lil kuffar. Ya. Ya. Yang jelas syafaat itu ya diberikan kepada Nabi, para malaikat, dan orang-orang yang memang ahli di dalam makom syafaah. Ya. Jadi itu tidak mungkin syafaat itu diberikan kepada orang kufar. Ya, jadi itu. Yang jelas itu tadi. Ya. Kemudian apa tadi? Kul may yarzuqukum minas samawati wal ardh. Ya. Kemudian katakan kepada mereka orang-orang kufar, may yarzuqukum. Siapa sih yang memberi rezeki kamu? Nah, mesti mereka jawabnya Allah. Karena apa? Enggak ada jawaban lain. Nah, tidak punya jawaban lain. Nah, kul may yarzuqukum. Nah, mana tadi? Siapa yang memberi rezeki kepada kamu? Ya. Baik, ya, minas samawat wal ard, ada hujan, ada tumbuhan dan lain sebagainya. Mesti apa? Qulillah. Ya. Jawab mesti Allah. Kamu mungkin ada yang lain pokoknya. Siapa yang memberi hujan? Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang memberi tumbuhan? Ya Allah Subhanahu wa taala yang menumbuhkan ya, dari tanah yang asalnya gersang, tandus, diberi hujan, menjadi subur, tumbuh tanaman, tumbuh pepohonan, ya, atau minimal tumbuh rumput semak belukar. Ya. Tumbuh pepohonan ini itu dan semua sebagainya, semua menjadi rizki untuk manusia. Ya. Semua menjadi rizki untuk manusia. Ya. Nah itu. Jawabannya mesti yang memberi rizki itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada jawaban yang lain. Orang kufar pun kalau ditanya siapa yang memberi rizki, siapa yang menurunkan hujan, ya mesti Allah. Ya. Siapa yang menumbuhkan gitu. Ya. Dan seterusnya. Ya. Wa inna au iyyakum la'ala hudan au fi dhalalim mubin. Ini saking gedebnya mengajak umat kufar pada saat itu. Nabi sampai gitu. Wis pokoknya antara saya atau kamu mesti satu dalam petunjuk dan satu dalam kesesatan. Ya. Itu mesti. Ya. Qul lahum aidan ayyuhar rasul laqad alimtum ya ma'syaral musyrikin annal mustahiqqa lil ibadah wallah wahdah. Li'annahu huwal ladzi khalaqakum wa razaqakum minas samawati wal ardh. Wa inna ahadana la budda ay yakuna 'alal huda wal akhir 'alal dhalal. Ya. Jadi itu. Ya ma'syaral musyrikin. Wahai orang-orang musyrik, yang berhak untuk disembah itu hanya Allah. Ya. Wahdahu itu hanya Allah. Karena apa? Dialah yang menciptakan kamu, memberi rizkimu ya, dari rizki yang dari langit, rizki yang dari bumi dan sebagainya. Wa inna ahadana tadi, dan sesungguhnya salah satu di antara kita mesti menetapi dalam petunjuk dan yang lain adalah menetapi dalam kesesatan. Ya. Wa sanatruk tahdida man huwal muhtad wa man huwa dhal liuqulikum wa dhamairikum. Ya, dan saya bakal meninggalkan tahdid batasan siapa itu yang mendapat petunjuk dan siapa yang ada dalam kesesatan dan sebagainya. Wa sata'lamuna 'alal yakin ba'da tafakkur wa tadabbur annana nahnul muslimin 'alal haq. Ya, kamu bakal tahu wahai orang-orang musyrik setelah berpikir, tadabbur dan lain sebagainya bahwa kami orang-orang muslim itu menetapi dalam kebenaran. Wa antum ya ma'syaral musyrikin 'alal batil. Ya. Makanya itu caranya berpikir. Nah, caranya berpikir. Siapapun kalau menggunakan pikirannya dengan benar, ya, akalnya dipakai dengan baik, ya, dia akan menemukan kebenaran, menemukan hakikatul kebenaran, ya, hakikatul hakikoh, ya. Berpikir dengan jernih, dengan benar dan lain sebagainya, dia akan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Karena itu ada dua opsi. Lek enggak benar ya salah manusia itu. Yang benar kira-kira sopo, yang salah kira-kira siapa? Ya jelas itu.
yang benar, yang menetapi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi itu. Terus qul la tas'aluna amma ajramna wa la nas'alu amma ta'malun. Ay wa qul lahum lil marrah as-salisah. Katakan wahai Nabi kepada mereka, antum ayyuhal musyrikun, wahai orang-orang musyrik, la tus'aluna yaumal qiyamah an ijramina fi haqqi anfusina. Lu gak bakal ditanya kelak di yaumul qiyamah tentang dosa-dosa kami yang pada diri kami. In kunna qad ajramna wa akhtana fi haqqiha. Jika memang kami telah melakukan dosa ya, wa akhtana dan kami telah luput. Wa nahnu aidan la yas'alunallah. Dan kami juga enggak bakal ditanya oleh Allah tentang dosa-dosamu. An sababi baqaikum fil kufri fil a'mal as-sayyi'ah. Enggak bakal ditanya. Lu enggak bakal ditanya tentang dosaku. Saya juga tidak akan ditanya tentang dosamu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Li'annana qad balagnakum risalatal karim, risalat rabbikum. Karena kami sudah telah menyampaikan risalah Tuhan kepadamu. Wa nasahnakum bil iqla' anisyirki wal ma'as. Dan kami telah menasihatimu dengan berbagai macam cara lah ya. Tentang bahayanya syirik, tentang bahayanya maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa in kadzabuk faqul li amali walakum amalukum. Dalam ayat yang lain Allah menghentikan, wahai Muhammad, jika mereka mendustakanmu, kamu sudah menyampaikan apa yang datang dariku, kata Allah. Risalah-risalah sudah disampaikan kepada mereka, kok mereka tetap mendustakanmu? Wa in kadzabuk faqul li amali walakum amalukum. Katakan, bagiku amalku dan bagimu amalmu. Antum bariun mimma a'mal. Kamu terbebas dari apa yang saya lakukan. Wa ana bari'um mimma ta'malun. Begitu pula saya terbebas dari apa yang kamu lakukan. Yang jelas itu semuanya. Nah itulah ya. Nabi seperti dia begitu. Jadi kalau sudah menyampaikan risalah ini itu dan lain sebagainya, semuanya ya dikembalikan. Mau beriman monggo, tidak beriman yo karepmu dan lain sebagainya. Yang jelas jika menetapi dalam kesyirikan ya bahayanya begini. Nah, tugas Nabi itu hanya menyampaikan risalah. Begitu pula para ulama tugasnya menyampaikan risalah, bukan tugas menghakimi ini itu dan lain sebagainya. Nah, yang tugas menghakimi siapa? Ya hakim. Nah, kalau bukan hakim tidak perlu menghakimi orang lain. Nah, jadi cukuplah ya. Para ulama, para kiai ajengan itu tugasnya basyirah wa nadhirah, memberi peringatan, memberi kabar gembira tentang adanya surga, peringatan tentang adanya neraka. Sebagaimana dahulu disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun begitu, basyirah wa nadhirah. Tidak perlu repot-repot harus ini itu dan lain sebagainya. Pokok sudah disampaikan itu sudah beres. Ya. Berarti kita sudah menyampaikan amanah yang telah diberikan oleh guru kita, kan begitu ya. Disampaikan kepada orang lain, menyampaikan risalah-risalah Allah Subhanahu wa taala, yaitu berupa Al-Qur'an ya, berupa ajaran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas basyira wa nadhira. Nabi itu diingatkan oleh Allah bahwa saya tidak mengutus kamu kecuali illa kafatan linnas, untuk semua manusia. Nah, untuk semua manusia. Nah, tidak pilih-pilih, tidak pandang bulu, tidak melihat rasnya apa, bangsanya apa, sukunya apa, warna kulitnya apa. Nah, ini dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kafatan linnas, untuk manusia. Islam itu bukan untuk orang Arab saja. Paham ya? Islam itu bukan untuk orang Arab saja. Karena Islam itu kafatal linnas, dakwah Nabi SAW semua manusia, maka barokahnya kafatal linnas, tak kasih tahu ya, bahwa tokoh-tokoh muslim yang berpengaruh di dunia itu tidak lahir hanya dari Arab. Tidak lahir hanya dari
Arab, tapi dari berbagai belahan dunia muncul para tokoh-tokoh muslim, para pembaharu dan lain sebagainya, para mujaddid, para mujahid dan seterusnya. Itu ada di belahan dunia manapun, ya, tokoh-tokoh muslim. Ya. Tidak bisa Islam hanya dimonopoli oleh orang Arab, kah? Islam itu untuk semua manusia di belahan bumi, dimanapun, ya, dimanapun. Sehingga wajar jika orang Sunda ada yang jadi ajengan, jadi ulamanya, orang Jawa ada yang jadi kiai, jadi ulamanya dan seterusnya. Karena itu tadi Islam itu bukan hanya untuk Arab. Kamu harus bedakan antara Islam dan Arab. Tidak semua Arab itu Islam, paham loh ya? Tidak semua yang berbau Arab itu Islam. Maka kamu harus paham. Jadi itu tradisi-tradisi jahiliyah Arab itu bukan Islam, tapi Arab. Maka kita sebagai Muslim tidak perlu menjadi orang Arab, paham? Tidak perlu menjadi orang Arab. Kita Muslim, benar, tapi kita orang Indonesia, kita orang Sunda, orang Jawa, orang Betawi, orang Madura, orang mana lagi itu. Tapi kita Muslim. Karena Islam itu bukan Arab. Nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kafatan linnas, untuk semua manusia, bukan hanya untuk orang Arab. Dan kita harus tahu dengan bahasa kafatan linnas, berarti kita harus mengenal, harus mengenal bahwa jenis-jenis manusia macam-macam, ada manusia yang begini, begitu dan lain sebagainya. Maksudnya apa? Suku, kita harus mengenalnya. Kita harus mengenalnya supaya Islam sampai kepada mereka tidak perlu ada sekat. Oh, Ari Ain barudak Sunda, Ari saya mah orang Jawa dan lain sebagainya, nggak perlu. Bener ya, kita orang Sunda, kita orang Jawa dan lain sebagainya. Tapi kita diikat dengan Islam. Tapi ingat, sekali lagi, kita jadi Muslim tidak perlu menjadi orang Arab. Biasa saja. Biasa saja. Yang ngomong ya bahasa Jawa yang orang Jawa. Bahasa Sunda yang orang Sunda. Tidak lantas jadi akhi, ila aina, ila stulil firdaus nanti. Ditanya, ila aina akhi, jawabnya apa? Ila stulil firdaus. Jadi gak perlu jadi orang Arab, karena tidak semua Arab itu Islam. Tahu ya? Tidak semua Arab itu Islam. Abu Lahab itu Arab, Abu Jahal itu Arab, Abu Jahal itu Arab, Abu Lahab itu Arab, Quraisy, Quraisy, tapi mereka tidak Muslim. Jadi jangan dikira ya. Jadi kalau melihat orang Arab jangan wow, nggak perlu, sama. Mereka itu sama. Jangan di la farqu baina ajamiyyin wa arabi. Tidak ada bedanya antara ajam dan Arab. Illa bitaqwallah, kecuali dengan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya junggumunan ya. Santri ya junggumunan. Gumunan ki bahasa Indonesia apa? Ojo gampang kagum, dikit-dikit kagum kepada bangsa lain, jangan. Kita Muslim, tapi kita orang Sunda, kita orang Jawa, orang Betawi, orang Madura, orang mana? Suku di Indonesia apa saja? Semua macam-macam banyak. Makanya biasa saja, biasa saja. Kalau di Arab mungkin pakai imamah, yes, kita orang Indonesia, ya. Orang Indonesia, yes, pakainya songkok nasional. Jadi begitu. Ojo kami Araben terus Jawa. Ojo kemarab lah, ojo kemarab, sok Arab ya. Ojo sok Arab. Biasa saja. Kita berislam dengan benar, pahami ajaran Nabi dengan benar, karena Nabi memang diutus oleh Allah kafatan linnas, untuk semua manusia.
maka pahami ayat-ayat itu dengan benar. Ya. Kemudian apa? Diimplementasikan ya, di dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana Islam itu? Ya. Ya. Supaya apa? Orang yang tidak baca mushaf itu tahu, melihat perilaku kita, oh orang Islam itu begini. Nah, sehingga apa? Mereka yang tidak mau baca mushaf, non-muslim yang belum baca mushaf, mereka mau ikut Islam gara-gara apa? Melihat perilaku umat Islamnya ya, yang begitu luar biasa. Meskipun bukan orang Arab, tapi berislam dengan benar. Ya. Berislam dengan baik. Ya. Intinya apa sih berislam dengan baik? Akhlakul karimah. Ya. Itu paling inti itu. Akhlakul karimah itu. Maka yang bagus. Ajaran Nabi SAW itu cocok untuk semua umat manusia. Mau kulit putih, kulit hitam, mau bangsa Eropa, bangsa Timur, bangsa manapun, itu cocok. Ya. Jadi tidak boleh dimonopoli oleh orang Arab terus merasa anak paling Islam. Ya. Saya yang paling Islam. Enggak. Ya. Nabi tidak begitu ajarannya. Ajaran Nabi tidak seperti itu. Ya. Yang benar dalam berislam. Kita orang Islam sekali lagi, tapi ingat kita orang Sunda. Nah, harus ingat itu. Nah, jangan sampai kebudayaan leluhur kita yang bagus-bagus hilang. Nah, sopan santun leluhur kita itu kan begitu luar biasa. Orang Sunda itu kan luar biasa sopan santunnya. Nah, ngomong aja sumuhun, abiteh, ya, lembut banget nadanya aja itu. Jangan sampai itu hilang meniru tradisi ya Arab, ya, bukan Islam ya, Arab yang ngomongnya keras, ya, ngomongnya kenceng, ya, jepret gitu. Nah, enggak begitu. Ya. Tidak semua Arab itu Islam. Nah, kamu harus paham. Jadi harus mampu memilah mana yang Islam, mana yang Arab. Nah, mana yang Islam, mana yang Arab. Ajaran Kanjeng Nabi itu kafatal linnas, rahmatan lil alamin. Kita harus mengenal itu semua. Nah, dengan ayat ini kita harus mampu memahami, oh manusia di dunia itu ya tadi sukunya banyak, nah, bahasanya macam-macam. Nah, tapi kenapa Nabi diutus untuk semua umat manusia? Maka kita harus mampu menerjemahkan bagaimana supaya Islam bisa diamalkan orang Jawa, supaya Islam bisa diamalkan orang Sunda, orang Betawi, orang Batak, orang mana aja, orang Madura, ya, dan lain sebagainya. Itu tugasnya para santri. Nah, tugasnya kita semuanya. Nah, tugasnya kita semuanya menerjemahkan Islam supaya mudah dipahami oleh umat manusia, dipahami oleh golongan kita. Nah, ya, jadi itu. Nah, itu kafatal linnas. Wa ma arsalnaka illa kafatal linnas. Basyirau wa nadhira. Tugas Nabi, tugas para ajengan, basyirau wa nadhira. Memberi kabar gembira dan memberi peringatan kepada umat manusia. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Tetapi kebanyakan manusia ai kufar Mekah pada saat Nabi dakwah, aksarun nas la ya'lamun, mereka tidak tahu. Nah, mereka tidak tahu tentang apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, bahkan mereka nantang wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Jadi kapan tuh kiamat ya? Ya, ancaman ini itu kapan terjadinya? Ya, itu justru mereka menentang. Kenapa mereka menentang? Fa innahum la ya'lamun, karena mereka tidak tahu. Nah, dikandani ngeyel. Kenapa ngeyel? Fa innahum la ya'lamun, ya, karena mereka tidak tahu. Nah, ya, jadi itu. Tapi Nabi dengan kesabarannya menghadapi orang-orang yang ngeyel, ya, dibilangin nggak percaya malah nantang, ya, Nabi tetap menghadapinya dengan kesabaran. Bahkan Nabi mendoakan, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah hidayah kepada kaumku
karena sesungguhnya mereka itu nggak ngerti apa maksud yang saya sampaikan kepada mereka. Berilah hidayah, berilah hidayah. Nah, ini penting. Nah, Nabi berdoa terus ya. Sering-sering berdoa itu Nabi. Ya, minta untuk umatnya supaya dapat hidayah, biar tahu, ya, biar tidak menentang. Orang kenapa menentang? Karena nggak tahu. Ya, ya. Coba anak kecil, ya. Anak kecil kan nggak tahu cabai itu pedes ya. Ya. Dilarang, nggak percaya. Ya. Itu jangan dimakan. Contoh maksud contoh. Itu cabai pedes jangan dimakan. Nggak percaya, ya. Dimakan, ya kepedesan beneran. Kenapa menentang ketika dikasih tahu nggak mau? Karena memang dia tidak tahu. Itu gambaran orang-orang yang tidak beriman dengan ajakan Nabi Muhammad SAW. Fa innahum la ya'lamun. Mereka nggak tahu sehingga mereka tidak percaya, bahkan lebih menentang ya, apa yang disampaikan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi itu. Wa yaquluna mata hadzal wa'd. Kapan tuh terjadinya? Ya. Qul lakum mi'adu yaumil la tastakhiruna an sa'atan wa la tastaqdimun. Ya. Itu gampang, ada kiamat. Kiamat kamu nggak mungkin bisa mengajukan dan tidak mungkin kamu bisa mengundurnya. Ya. Gak mungkin kiamat bisa diajukan, maju. Kiamat diundur. Lah, wis koyo peramal dari India, peramal apa? Kiamat diundur. Nah, peramal siapa itu dari India yang 2025 katanya kiamat gak jadi, diundur lah. Kiamat itu tidak bisa diajukan dan tidak bisa diundur. Paham lah ya? Kapan terjadinya? La ya'lamuhu illallah. Ya. Ya. Tapi pasti terjadi. Ya. Tapi mesti terjadi. Nah ini peringatan buat kita. Kiamat itu mesti terjadi. Tapi nggak tahu kapan terjadinya. Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi perlu diingat, selama santri masih mengucapkan kalimat La ilaha illallah, maka tidak mungkin terjadi kiamat. Gak mungkin. Ya. Ikut dari Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Itu Nabi pernah mentalkin kalimat La ilaha illallah kepada Ali bin Abi Thalib. Ya. Ya. Itu ditalkin Ali bin Abi Thalib tuh. Ya. Terus apa? Ya. Dibaca 3 kali ya Ali. Ali ngikutin 3 kali. La ilaha illallah. 3 kali. Kemudian apa Nabi? Selama masih ada manusia yang mengucapkan kalimat La ilaha illallah, maka kiamat tidak terjadi. Nah, itu riwayatnya Ali bin Abi Thalib, itu ditalkin oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ali aja ditalkin La ilaha illallah. Nah, orang sekarang tidak mau ditalkin dengan kalimat La ilaha illallah. Ya. Jadi itu. Ali diperintah oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Ali, tetaplah baca la ilaha illallah sirron wa jahron." Baik secara sir maupun secara jahar. Nah, dari situ muncul ada zikir khafi, ada zikir jahar. Nah, itu sejarahnya sudah dari dulu. Kat zamannya Kanjeng Nabi. Nah, ada zikir khafi, ada zikir jahri. Nah, itu. Kebetulan saya kemarin baru baca di kitabnya Syekh Mahmud Halim, Halim Mahmud itu, yang menjelaskan tentang Syekh Ahmad Badawi, ya. Sayyid Ahmad Badawi itu ada penjelasan itu, ya. Ada penjelasan tadi yang saya sampaikan, ya. Jadi mulai ada zikir khafi, ada zikir jahri, ya sudah dari saat dulu, ya. Bukan sekarang-sekarang aja, bukan zamannya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, bukan zamannya siapa? Bahauddin An-Naqsyabandi, itu bukan, ya. Tapi ya memang dari dulu sudah ada zikir seperti itu, ya. Itu maka santri jangan bosen-bosen senantiasa mengucapkan kalimat La ilaha illallah, ya. Selama masih ada yang mengucapkan kalimat itu, kiamat tidak terjadi. Ya. Tapi perlu diingat, la ya'lamuhu illallah. Pada dasarnya itu kiamat terjadinya kapan? Nggak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tidak bisa diramal oleh siapapun.
Kalau ada yang meramal, mesti keliru ramalannya. Mesti tidak terjadi ramalannya. Sekasyaf apapun kamu, wong Nabi saja ketika ditanya oleh Jibril, matas sa'ah, Nabi jawabnya apa? Mal mas'ul bi'a'lama minas sa'il. Yang bertanya lebih tahu daripada yang ditanya. Nabi aja tidak mau menjawab. Kemudian Jibril bertanya, wa ma asyratuha. Terus opo tandane? Nah, baru kalau tandanya Nabi berani menjelaskan. Tapi kalau kapan? Nah, Nabi tidak berani menjelaskan kapan terjadi. Karena apa? Itu mutlak haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tapi lihat tanda-tandanya jelas sudah. Akhir zaman. Kiamat tidak bisa diajukan sedetik pun dan tidak bisa diundur sedetik pun. Wa qala alladziina kafaru lan nu'mina bihadzal qur'ani wala billadzi baina yadayhi wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi yassirli ya sidana ya aini ultuf li ya man talattafana ya rabbana ya aini ila liqa'i ma'as salamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.